Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Dakwah Unit 170 bersama saya Reina dari jurusan Ilmu Ekonomi 2017. Dan ada saya Aryo Arditena jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017. Dan ada satu lagi nih narasumber yang sudah bersama kita. Mungkin bisa dikenalin sama Kak Aryo? Ya, udah bersama kita ini di sini terhubung via telepon ada Ustadz Fandi. Assalamualaikum Ustadz, bisa memperkenalkan diri Ustadz? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil aja saya Fandi gitu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai Ustadz ya monggo nggak apa-apa lah. Intinya di sini nanti kita belajar bareng aja gitu ya. Ya Ustadz ya. Siap. Oke, nah di podcast kita kali ini akan ada tema menarik nih teman-teman yang akhir-akhir ini lagi booming banget nih di sosial media, mungkin lagi berkeliaran di Instagram nih, yaitu tentang ta'aruf. Nah, sebelum kita tanya ke narasumber kita nih Aryo, coba sih aku mau tahu dong gimana menurutmu apa itu ta'aruf gitu? Menurut saya sih ta'aruf itu adalah suatu proses perkenalan atau saling mengenal antara laki-laki dengan perempuan ya, yang disertai dengan maksud dan tujuan tertentu ya. Gitu Re. Menurutmu gimana Re? Kalau menurut aku nih sebagai orang awam, ini melihat ta'aruf itu adalah proses perkenalan gitu. Cuman orientasinya tuh selalu menuju ke pernikahan kayak gitu. Mending kita langsung coba tanya aja ke narasumbernya. Sebenarnya ta'aruf itu apa sih? Iya. Jadi gini Mbak Rena dan Mas Aryo ya. Iya Pak. Dan juga teman-teman yang mungkin juga dengerin ini bahwa sebenarnya ta'aruf itu ya seperti yang tadi kalian sampaikan bahwa ta'aruf itu saling mengenal pada pengertian secara gamblangnya atau modulnya itu memang saling mengenal. Nah, tetapi dalam perkenalan itu dalam hal ini ta'aruf dalam hal ini itu tentunya menuju ke satu tujuan yaitu pernikahan. Tapi pada intinya kita sebagai seorang manusia kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan ya. Berpasang-pasangan, bagaimana kalau kita itu laki-laki ya pasangannya tentunya perempuan begitu. Terkait dengan ta'aruf sebagai komunikasi, intinya kita mengenal ya. Intinya kita mengenal bahwa kalimat lita'arofu itu artinya saling. Oh, ternyata gitu ya Ustadz ya, baru paham nih pengertian dari yang sebenarnya. Kalau untuk dasar hukumnya Ustadz, kira-kira apa ya Ustadz? Apa yang mendasari kita harus berkenalan lewat ta'aruf? Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin mengenal, kita ingin menikah, maka betul-betul kenali siapa yang ingin jadi atau siapa yang akan menjadi calon istrimu atau calon suamimu. Dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 3550 ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lihatlah calon istrimu karena di bagian mata orang Ansor ada sesuatu. Nah, ini salah satu aja ya, salah satu. Tetapi bagaimana di dalam itu tadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat calon istri kita itu sebagaimana. Nah, terkait dengan melihat itu ada dua macam, nazar secara resmi atau kita melihat langsung, yaitu pertemuan antara laki-laki dan perempuan, ya, sehingga di antara keduanya ini bisa saling mengenal secara betul-betul. Jadi ketika kita melihat secara langsung, ketemu gitu ya laki-laki dan perempuan, itu sehingga keduanya ada persiapan. Misalkan nih nanti kita pas lihat calon istrinya itu di rumah perempuan. Nah, ketika melihat pun tidak hanya dua orang, laki-laki dan perempuan itu, tetapi juga harus ada orang lain agar apa? Tidak terjadi fitnah, tidak terjadi anggapan orang lain itu kok laki-laki perempuan bukan mahramnya kok berduaan, atau kita sering disebut juga sebagai khalwat gitu ya, berdua-duaan lawan jenisnya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian nazar secara tidak resmi atau istilahnya itu menengok dari kejauhan. Nah, dikisahkan juga bahwa sahabat Jabir radhiyallahu anhu pernah menceritakan
ketika aku melamar seorang gadis, aku sembunyi-sembunyi untuk menaturnya atau untuk melihatnya, hingga aku bisa melihatnya dan membuatku tertarik untuk menikahi. Dan dia pun sahabat Jabir ini menikahinya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 2084 dihasankan oleh Al-Albani. Maka diperbolehkan juga kita melihat dari kejauhan begitu ya. Misalkan nih Mas Arya punya seorang lawan jenis yang kok kayaknya naksir gitu ya. Kalau nggak berani secara langsung face to face gitu, nggak mungkin dilihat dulu dari kejauhan. Kok kayaknya Rasulullah kan juga ngajarin sama kita, kalau kita pengen tahu seorang itu lihat siapa temannya gitu ya. Nah, kita juga cari informasi dari teman-temannya yang kiranya dekat sama orangnya. Jadi gitu ya, ternyata ta'aruf itu bukan hanya proses yang kita bertemu di satu tempat kayak gitu, ternyata baru tahu juga nih kita bisa lihat dulu dari kejauhan. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang perlu disiapin gitu? Yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengajukan ta'aruf ya, kita harus secara mental kita siap bahwa apapun nanti yang terjadi setelah ta'aruf itu kita harus siap. Kemudian fisik kita ketika nanti sudah menikah harus siap dengan berbagai macam tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian secara psikisnya, berarti kan psikis itu juga termasuk mental ya. Mental kita siap nggak sih nikah dengan yang mau kita ta'arufin itu? Karena nanti biasanya ketika di awal ada keraguan, tapi dia jadi nanti setelah nikah malah makin mantep gitu. Tapi ada juga yang setelah ta'aruf kok malah jadi minder dan sebagainya. Mungkin itu juga jadi faktor psikis juga. Maka kita harus siap mental, siap psikis agar nanti ketika kita sudah melaksanakan pernikahan setelah ta'aruf itu tidak ada kendala satupun. Dan tentunya finansial ini setidaknya kan kalau kita mau syukuran, kita mau mengundang kerabat itu ya sudah patut lah, apalagi di Indonesia. Itu Mas Aryo dan Mbak. Fisik, psikis dan finansialnya harus dipersiapkan. Itu Mbak. Tanya lagi nih Tat. Tata cara atau proses ta'aruf ini gimana sih? Kalau misal dari yang penonton ini barangkali ada yang berminat untuk ta'aruf mungkin ya. Nah, ta'aruf itu ada beberapa tahapan sebenarnya Mas Mbak. Nah, yang pertama, misalkan nanti ini Mas Aryo sama Mbak Rena ya, misalkan mau mengajukan ta'aruf pada siapa gitu. Nah, biasanya itu masing-masing dari calon seseorang yang mau mengajukan ta'aruf itu dengan membuat proposal pernikahan. Nah, proposal pernikahan ini isinya apa aja? Ya, terkait dengan CV atau kurikulum vitae. Dan di sini uniknya itu kita bisa menentukan kriteria apa yang bisa kita pengenin ketika nanti menikah. Misalkan di dalam proposal itu kita sebutkan bahwa saya pengen nanti menikah dengan seorang laki-laki yang ABCDE ya, gitu. Jadi kita bisa masukkan di dalam proposal. Nah, tahapan yang kedua setelah kita membuat proposal yaitu menukarkan proposal. Nah, proposal ini kita tukarkan kemana? Bahwa proposal tadi yang kita buat itu kita serahkan kepada, bisa jadi ustadz kita, bisa jadi ustadzah kita, atau mungkin tokoh lama begitu ya. Kita sampai beliau, ustadz atau ustazah, ini saya pengen nikah nih, ini saya punya kurikulum vitae seperti ini, tolong bisa dicarikan. Nah, di dalam kurikulum vitae itu kan kita nggak bisa tahu nih orangnya seperti apa, wajahnya seperti apa. Nah, biasanya di dalam proposal itu atau di dalam kurikulum vitae itu dilampiri sama foto. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita nanti itu nikah via ta'aruf gitu ya, kita nggak tahu orangnya. Misalkan nih orangnya bersadar gitu, kalau kan di foto bersadar lah. Nanti ketika sudah cocok nih, misalkan proposalnya bisa saling diterima antara pihak laki-laki dan perempuan. Nah, nanti itu si pihak laki-laki boleh nih lihat wajah si perempuannya. Jadi tadi setelah kita membuat proposal, kita tukar proposal, baru kita pertemuan secara fisik. Nah, pertemuan secara fisik
antara pihak laki-laki dan perempuan ini harus didampingi oleh pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini bisa ustadz atau ustazahnya. Dalam arti di sini biar kedua calon ini tidak berkhawat, jadi tidak ada hubungan pertemuan langsung antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi atau di tempat yang khusus cuma berdua. Nah, itu kan tidak dibolehkan karena nanti bisa muncul. Nah, kalau ini ketika pertemuan secara fisik, si laki-laki cocok, perempuan cocok, baru nih kemudian dirembuk. Kira-kira nanti keluarga laki-laki mau ke rumah bersama keluarga besar kapan ya? Nah, itu nanti silakan ditentukan sekalian. Nah, jadi setelah tadi tahapan-tahapan sampai bertemu secara fisik ketemu, baru nih dua keluarga ini ditemukan. Nah, istilahnya di sini biasanya disebut sebagai khitbah. Kalau ta'aruf itu orientasinya akan selalu ke pernikahan atau cuman nolak, boleh nggak Ustadz? Jadi ketika seorang muslim dan juga muslim mengajukan ta'aruf itu kan sudah paham terkait dengan konsekuensinya bahwa akan ada penolakan ataupun penerimaan. Jadi no problem ketika misalkan ada ini proposal atau CV orang laki-laki orang perempuan gitu ya, seorang perempuan ternyata di situ ketika melihat CV-nya saja sudah nggak serap begitu ya. Nah, maka ini boleh ditolak, nanti bisa diganti dengan CV orang lain. Sampai nanti ketemu betul-betul dirasa kedua calon ini betul-betul sudah serap. Nah, biasanya ustadz ataupun ustadzah yang biasanya itu ibaratnya apa ya, istilah zaman sekarang itu mak somblang gitu ya. Nah, itu biasanya mereka punya banyak CV. Ya, jadi sebelum mereka tuh punya banyak CV. Nah, ketika mereka punya banyak CV ini biasanya mereka ibaratnya itu apa ya, pihak-pihak ketiga ini tuh biasanya ada rembukan. Oh, kiranya ini kok cocok sama ini ya, ini kok cocok sama ini ya. Maka itu nanti ditukarkan. Nah, itu biasanya terjadi saat penukaran proposal. Jadi tidak langsung kalau ini ya, misalkan Mbak Rena nih pasrah, Ustazah saya tolong dicarikan jodoh, beda sama Ustazah saya kok pengen ta'aruf sama dia ya. Nah, kalau seperti itu kan sudah to the point, Rena pengen ta'aruf sama si A. Tetapi ketika Mbak Rena ini tidak punya pandangan kiranya siapa yang ingin nanti jadi suaminya, maka cukup Ustazah saya punya CV, tolong dicarikan yang kiranya CV-nya sekhusus sama saya, yang kiranya itu sinkron sama hidup saya, model hidup saya. Itu nanti di sana kan diolah begitu ya. Oh, ini kok kira-kira kok cocok sama Mbak Rena atau sama Mas Aryo. Nah, itu nanti dipertemukan. Iya. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita bersama Ustadz Pandi ya. Kita udah banyak ngobrolin nih tentang ta'aruf. Akhirnya kita udah lumayan sedikit banyak ya tahu tentang apa itu ta'aruf, gimana tahapnya, dan banyak lagi informasi yang kita dengar tadi dari Ustadz Pandi. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup Pak Pandi? Pesan-pesan atau teman-teman yang menonton video ini? Boleh. Jadi gini, pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa dalam proses ta'aruf ini tentunya kan didasari dengan niat untuk beribadah ya. Jangan sampai kita ta'aruf itu hanya untuk main-main. Jadi ta'aruf itu betul-betul dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita untuk taqarrub kepada Allah, sehingga apa yang nanti akan kita jalani itu betul-betul dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Pernikahan yang kita jalani itu pernikahan yang diridhoi oleh Allah, sehingga apapun nanti yang akan kita temui di dalam perjalanan pernikahan, di dalam mahligai kehidupan bersama pasangannya masing-masing, itu tidak ada perselisihan di antara keduanya. Memang banyak yang ternyata bisa bahagia setelah ta'aruf, dan ada beberapa yang mungkin kurang bahagia dengan pilihan, tetapi pada dasarnya Allah memberikan pasangan kepada kita itu adalah sesuai dengan diri kita.
pasangan kita adalah cerminan dari diri kita. Maka bagi kita semuanya yang kiranya punya keperluan untuk segera menggenapkan separuh dari agama kita, mari kita niatkan secara baik, kita niatkan dalam rangka untuk mencari ridha. Itu Mas Aryo dan Mbak Rina. Jadi sebenarnya inti dari ta'aruf itu adalah niat kita untuk maksudnya bukan hanya untuk main-main gitu. Kita emang kalau sudah waktunya untuk menggenapkan separuh dari agama kayak gitu, makanya kita mulai buat ta'aruf, mulai untuk ikhtiar cari jodoh gitu ya Ustadz ya. Iya betul Mbak Rena. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ustadz sudah mau meluangkan waktunya buat kita. Terima kasih, alhamdulillah kita di sini juga dapat ilmu baru nih, ilmunya banyak banget ya nggak Kak Aryo? Iya, terima kasih banyak ya Ustadz Pandia. Iya, sama-sama Mas Aryo dan Mbak Rena, terima kasih untuk kesempatannya, luar biasa. Semoga ini menginspirasi dan juga bermanfaat untuk semuanya yang mendengarkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton video ini. Semoga apa yang kita share di sini bisa berguna juga buat teman-teman semuanya yang nonton. Dan sampai berjumpa lagi di podcast yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton ya.